sakit sedang, tidak sesak tapi imported case. Pasien kemudian yang berikutnya nomor 30, laki-laki 84 tahun, nampak sakit sedang, imported case. Nomor 31 dengan identifikasi pasien nomor 41 perempuan, 31 perempuan usia 48 tahun, nampak sakit ringan sedang, imported case, baru datang dari luar negeri. Nomor 32 laki-laki 45 tahun, kondisi sakit ringan sedang, imported case juga. Nomor 33, laki-laki 29 tahun, kondisi nampak sakit ringan sedang, imported case. Nomor 34, laki-laki usia 42 tahun, nampak sakit ringan sedang, juga imported case. Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7 pasien. Dengan kondisi rata-rata nampak sakit ringan sedang kecuali yang nomor 30 dan yang nomor 29 nampak kelihatan sakitnya sedang, dan semuanya adalah imported case. Sementara tadi rumah sakit RSPI sudah memulangkan kasus yang dirawat, yang seperti saya katakan tadi sudah dalam kondisi pemeriksaan 2 kali negatif, sudah diizinkan untuk pulang. Sementaranya ini yang ingin saya sampaikan, ada pertanyaan? Kanan dulu. Kanan saya maksudnya. 3. Pak Yuri Ciko dari ABC Australia. Pak Yuri, ya. Pertanyaan saya kan sekarang sudah patient 34 Pak ya, berarti apakah semua rumah sakit dan semua pemerintah lokal sudah mengetahui bahwa mereka sedang merawat pasien yang positif, dan jika sudah, kenapa tadi Pak setelah tadi siang Provinsi Bali memberikan jumpa pers dan mereka mengatakan bahwa mereka tahu bahwa pasien 25 positif setelah pasien 25 meninggal Pak, gitu. Jadi padahal diumumkannya kemarin itu pasien 25 sudah positif, tapi mereka baru tahu justru tadi pagi setelah meninggal. Kenapa itu Pak ya? Terima kasih. Yang memberikan pernyataan siapa di Bali? Sekda Pak. Ya, Sekda, dokter Pak. penanggung jawab pasien sudah langsung tahu. Seperti ini, dokter penanggung jawab pasien langsung tahu. Karena kalau dokternya tidak tahu, dia tidak akan bisa menentukan bagaimana perawatan, protokol perawatannya. Dan kemudian juga tidak akan bisa tahu mengapa pasien ini harus diisolasi. Gitu ya. Oke, next. Enggak, yang ini dulu, mbaknya itu. Siap, Pak. Pakai. Ya, Pak. Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Terkait hari ini kan penambahan pasien adalah imported case, dan kemarin pun paling banyak dari imported case. Berarti apa saja langkah pemerintah untuk memperluas dan mempercepat atau memperkuat penapisan di bandara? Karena kelihatannya yang paling banyak sekarang yang dibawa dari luar. Selain juga mungkin yang kedua soal apakah sudah ada update terkait pasien yang transmisi lokal itu Pak? Seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan dari mana dia mendapatkan virus itu? Makasih. Iya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan bahwa dengan kemudian kondisi penyakit yang kalau kita lihat sebagian besar adalah ringan sedang, maka dia masuk dalam kondisi tidak panas terlalu tinggi dan tidak akan terdetek oleh thermal scan. Ini semuanya kedetek dengan menggunakan HAC, Head Alert Card.
karena dia merasa dari luar negeri dan berasal dari daerah yang infeksinya cukup tinggi, dan dia menerima health alert card, maka pada saat dia mulai merasakan tidak enak, dia mendatangi beberapa rumah sakit dan kemudian menunjukkan kartu itu. Inilah yang menjadi upaya deteksi kita. Kemudian yang kontak tracing, saya tadi sempat kontak dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan, ada beberapa orang yang dicurigai tetapi sekarang sedang dilakukan observasi lebih dalam kontak dekatnya itu seperti apa. Tentunya nanti Dinas Kesehatan setempat akan merujuk dia kalau memang dicurigai kuat memiliki kontak dekat dengan dia untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara masih belum kita ketemukan bahwa mereka kontak dengan kasus positif yang sudah teridentifikasi di sebelumnya, tetapi kontak tracing masih akan terus dilaksanakan. Ya, sebelah kanan lagi. Ya. Menyambung pernyataan Sekda Bali tadi, Pak. Jadi kalau menurut Sekdanya itu WNA itu sudah tiba di Bali sejak 29 Februari dan dia baru masuk rumah sakit itu tanggal 3 Maret. Artinya dalam jeda waktu itu kan dia melakukan perjalanan. Mungkin apa upaya pemerintah untuk melakukan tracing terhadap WNA itu? Ya, Dinas Kesehatan sudah melakukan tracing ya. Kita masih menunggu laporan Dinas Kesehatan Bali karena ini bagian dari Dinas Kesehatan Bali ya. Oke, 3 yang kiri dulu. Iya, silakan. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan resmi dari juru bicara mengenai COVID-19 di tanah air. Kita mendengar bahwa sudah bertambah jumlah COVID-19 menjadi 34 orang. Ada penambahan sekitar 7 orang yang berasal dari imported case, artinya mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Dan untuk memahami lebih jauh mengenai hal ini, kami akan berbincang dengan anggota Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Pertanyaan kami khusus untuk ini, Dr. Erlina Burhan, selamat sore. Mengenai local transmission yang sampai sekarang juga masih dipertanyakan banyak media, apakah sudah ditelusuri bagaimana bisa tertular karena didominasi oleh imported case dalam kasus positif corona di Indonesia. Bagaimana Dr. Erlina Burhan melihatnya local transmission ini? Ya, kami dari Satgas memang mewaspadai ini dan sudah juga mengetahui bahwa Dinas Kesehatan sudah menelusuri semua kontak, mereka menyebutnya penyelidikan epidemiologi, jadi artinya setiap yang positif itu ditelusuri. Ini dari mana, apakah ini dari orang luar negeri atau memang bepergian ke luar negeri atau tidak ada riwayat sama sekali seperti itu. Dan kita tahu ada beberapa kasus ternyata tidak pernah ke luar negeri dan juga tidak ada interaksi dengan orang dari luar negeri. Jadi kalau memang ini demikian, maka kita harus mulai mewaspadai bahwa ini ada local transmission. Oke. Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita ingin tahu bagaimana ceritanya ataupun caranya seseorang yang tidak pernah pergi ke luar negeri tapi dia bisa menjadi korban dari COVID-19 ini. Seperti apa? Mungkin kita bisa lihat bagian-bagian ceritanya seperti apa. Tapi nanti ya Ibu Erlinda ya, usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya kembali ke Dr. Erlina. Dokter, halo dok. Ya, halo. Dok, ini kan mereka yang merupakan local transmission, korban local transmission ini tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian juga tidak pernah kontak dengan orang yang dari luar negeri. Mereka ini tertularnya kalau dirunut lagi bagaimana ceritanya dok? Apakah mungkin ketika lagi di public area, lagi di transportasi umum atau bagaimana dok kira-kira dok? Ya, jadi kan kita tahu bahwa seseorang tertular itu kan karena interaksi yang dekat dengan sumber infeksi, dan kemungkinan ini bisa terjadi kalau di acara atau di kegiatan-kegiatan yang ramai. Jadi di crowded area atau di keramaian, barangkali ada di antara orang yang hadir di situ merupakan sumber infeksi yang mungkin yang menjadi pasien saat ini juga tidak tahu. Ya, jadi memang tidak keluar negeri, tidak berinteraksi dengan orang asing, tapi mungkin pergi ke suatu tempat publik
tempat umum yang kemungkinan ada sumber infeksi di situ. Dokter Erlina menyatakan pasien tersebut bisa jadi tidak tahu. Apakah karena sekarang dia melaporkan diri, ada gejala yang mirip dengan corona, sehingga akhirnya diketahui dia terjangkit corona, positif corona? Ya, jadi ada pasien kami di rumah sakit itu, karena kami rumah sakit rujukan, itu tidak datang langsung tapi dirujuk dari rumah sakit lain, dan kemudian kami melakukan wawancara ulang dan ternyata memang ada riwayat mengunjungi suatu acara yang orangnya ramai dan mereka tidak tahu kalau ada sumber infeksi di situ. Nah, di lokasi acaranya ramai itu, apakah mungkin di sana ada orang dari luar begitu, Dok? Pasien tidak tahu, tapi kemudian dia hanya menduga-duga. Dokter Erlina, ini perlu ditelusuri dan saya kira. Dokter Erlina, karena kan penjelasan dari Bapak Ahmad Irianto tidak ada kontak, kemudian tidak berpergian ke luar negeri. Maksud kami seperti ini, kan dokter pernah menyebutkan bahwa asalnya ini dari droplet, sedangkan ini bisa muncul dengan sendirinya. Betul. Ya, jadi barangkali ada seseorang yang sakit di situ, mungkin yang sakit juga tidak sadar kalau dia sakit sehingga dia tidak pakai masker, sehingga mungkin batuk atau bersin tidak ditutup dengan benar, tidak melakukan etika batuk dengan benar, sehingga droplet ini langsung menginfeksi ke orang yang sangat dekat keberadaannya dengan. Itulah dugaan yang mungkin terjadi. Dok, orang yang menulari salah satu pasien dari local transmission ini, apakah sudah terdeteksi orang ini siapa dan benar-benar terkonfirmasi juga terjangkit virus corona? Saya tidak bisa memastikan, tapi setelah kami cek ulang, keluarga dari pasien ini ternyata mengatakan menghadiri acara dansa di suatu tempat. Okay. Oh, tapi di sana di acara dansa tersebut, apakah di sana juga ada orang yang tertular ataupun juga menjadi fix terkonfirmasi dari 34 nama itu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Baik. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Dokter Erlina, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya karakteristik tipe virus corona ketika yang mereka imported case dan juga local transmission ini, Dok? Sebenarnya sama saja. Ini cuman cara penularannya saja. Jadi yang satu dapatnya dari daerah yang terjangkit, tapi barangkali yang satu karena interaksi dari orang yang terinfeksi, yang orangnya tidak menyadari. Jadi sumber infeksi ini juga tidak menyadari bahwa dia adalah menderita COVID-19. Baik, dokter, kita ingin tahu bagaimana upaya pemerintah agar bisa men-tracing, agar lokal transmisi ini bisa diminimalisir oleh Kementerian Kesehatan kita, Dok. Ya, jadi kan memang ada himbauan kalau tidak perlu, janganlah bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai dengan orang yang berdesak-desakan, karena kan transmisinya dari interaksi dekat ya. Jadi karena droplet ini jangkauannya rata-rata 1 meter sampai 2 meter, jadi hindarilah daerah-daerah yang ramai, karena kita tidak tahu apakah di sana ada sumber infeksi atau tidak. Dok, kita ingin... Itu salah satu himbauannya. Dan selanjutnya adalah mencuci tangan, karena bisa saja droplet itu ada di permukaan benda mati yang kemudian tersentuh oleh kita, dan tangan itu kemudian secara tidak sadar menyentuh hidung dan mulut kita. Jadi memang himbauan cuci tangan itu adalah sangat penting dalam upaya prevention atau pencegahan tertular dari virus ini. Ya, Dok, kita ingin tahu bagaimana sebetulnya tingkat kesembuhan untuk pasien yang mengalami COVID-19 ini. Kita bandingkan mungkin katakanlah dengan orang Indonesia yang mengalaminya dengan orang yang di luar, Dok, kalau kita bandingkan, Dok. Jadi kalau data dari luar negeri, terutama Cina, kan menunjukkan bahwa 82% pasien-pasien yang terinfeksi dengan atau terjangkit dengan virus
SARS-CoV-2 ini kan gejala klinisnya sangat ringan, sehingga sampai saat ini sudah mulai banyak yang dinyatakan sembuh. Kalau saya tidak salah sudah lebih dari 60.000 ya, walaupun tingkat kematiannya hampir mendekati angka 4.000. Tapi kalau kita lihat yang terjangkit di atas 100.000, 111.000 kalau tidak salah, kira-kira demikian. Tetapi yang sembuh juga sudah mendekati angka di atas 60.000. Jadi semakin meningkat ini jumlah pasien-pasien yang sembuh. Ini menunjukkan memang dari teori kalau gejalanya ringan maka kesembuhannya probability-nya sangat besar. Yang kita khawatirkan adalah bila saat terjangkit gejalanya sudah berat, bahkan kan ada beberapa rumah sakit yang pasien memerlukan nafas buatan, bernafas dengan alat bantu. Baik. Yaitu dengan ventilator mekanik. Terima kasih Dr. Erlina Burhan atas informasinya.